Hai guys, selamat datang kembali di Lamceng Channel Studio. Hari ini bersama saya Franz, kakak pembina, akan menjelaskan properti-properti lain ya yang banyak digunakan dalam CSS untuk mendesain web. Oke, hari ini kakak akan menjelaskan properti margin ya. Nah, ini margin ini sangat penting sekali guys dalam untuk meletakkan objek pada suatu halaman website ya, satu halaman. Jadi suatu objek ya atau elemen tag HTML yang kita letakkan posisi di dalam layar ya, baik nanti di smartphone, di komputer desktop ataupun di tablet. Nah, oke. Nah, ini kita ada 4 margin ya. Pada dasarnya margin top yaitu adalah posisi dari satu elemen, letaknya dari atas layar, jaraknya berapa ya? Ke berapa di sini bisa dalam artian berapa persen di sini ya. Bisa berapa persen di sini, berapa piksel ya. Kemudian berapa poin dan berapa senti ukurannya ya. Oke, semua sama nih guys, value-nya, nilainya untuk top, right, bottom, left. Di sini bisa sama. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja praktekkan ya guys. Oke, sini kakak simpan dulu dengan kasih nama di sini. Masih di website Pandang House, nggak apa-apa. Sini kakak kasih simpan namanya margin HTML ya guys. Nah, oke, ini kita hapus karena kita butuh HTML5 ya. Ini bukan HTML5, ini kita hapus. Nah, oke, di sini margin ya. Margin properties. Nah, sekarang kita akan buat satu div guys ya. Buat satu div di sini ya. Kemudian kita kasih di sini div ya. Satu div di sini paragraf ya. Apapun di sini ya. Belajar web desain HTML mengasihkan. Nah, ini guys ya, kita buat begini. Kemudian di sini kita kasih style ya guys ya, kita kasih CSS-nya ya, style. Oke. Nah, di sini bisa boleh kita kasih ID aja, kita buat ID guys. Misalnya di sini div 1 ya. Oke. Kita kasih di sini div 1. Ingat, untuk ID gunakan tanda ini ya, crash atau pagar ya. Di sini pagar div 1. Kemudian kita kasih di sini guys border dulu ya, border kayak kemarin sudah ya di video sebelumnya ya. 1 piksel, kemudian colornya black atau red ya di sini. Kemudian jenisnya, ketebalan width-nya kita kasih solid ya guys. Nah, oke. Nah, div 1 kita lihat ya guys di sini. Nah, ini sudah guys ya. Oke. Nah, kemudian kita kasih width-nya. Width-nya sekarang lebar daripada div sini ya. Kita kasih misalnya 200 piksel guys. Nah, ini kita atur guys 200 ya. Jadi nggak usah besar-besar. Nah, kemudian tadi kita akan praktekkan ya guys. Jadi margin ini ada 4. Margin top, right, bottom, and left. Sekarang kakak akan taruh di sini margin top dulu guys. Margin top titik 2 ya. Nah, ini ada auto. Kalau auto itu artinya penempatan dia akan otomatis ya. Atas, dari sisi atas di sini. Div yang ini, yang warna merah ini, dia akan memberikan jarak ya dari atas, kiri, kanan, bawah itu secara otomatis tepat di tengahnya. Nah, kita belum praktekkan auto ya. Kita sekarang kasih misalnya dari atas, dari ujung browser ini guys, sampai ke bawah. Ini kita kasih misalnya di sini 20 atau 30 piksel guys. Oke, ini margin top ya. Jadi jarak antara spasi ini akan turun ke bawah ya nanti objek ini ya. Nah, ini sebanyak 30 guys. Oke. Nah, sekarang untuk margin left kakak kasih di sini ya. Misalkan 150 piksel guys. Oke. Nah, ini jarak dari kiri ke kanan ya guys. 150 piksel. Nah, itu guys.
Oke. Nah, sekarang kalau untuk margin right sama guys. Sekarang kalau kita misalnya untuk letakkan objek kedua, div kedua ya. Sekarang kakak akan buat ya di sini div ID, di sini div kedua ya. Jadi margin left-nya kita samakan ya guys ya. Margin left-nya tidak usah ya, margin top-nya kita samakan ya di sini menggunakan makro media Dreamweaver guys. Oke. Nah, sekarang kita buat nih guys ya. Ini div kedua. Oke. Ini kita sama bordernya, warnanya kita ganti aja hitam ya. Border 1 pixel atau 2 ya, nggak apa-apa ya. Ini colornya guys, kita ganti hitam. Kemudian ini kita ganti solid guys. Atau ini kita ganti dash ya. Kita ganti dash. Kemudian width-nya kita kasih 300 pixel ya. Nah, ini kita kasih margin top misalnya 50 pixel guys. Kita lihat apa yang terjadi ya. Nah, margin left-nya kita belum berikan dan margin right guys. Jadi jarak antar dua div ini, jarak antar div kedua ke satu, ya kan? Ini akan dari sini akan diberikan sebanyak nanti di sini kalau kita lihat margin top 50 pixel guys. Jadi akan turun nih div keduanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini sebanyak 30 pixel guys. Oke. 30 pixel dari yang pertama, yang div pertama ini yang merah turun ke bawah, sedangkan left-nya tidak berubah guys ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang div kedua kita kasih auto guys ya. Ini kita matikan dulu ya, mematikan dengan komen seperti ini guys ya. Jadi ini mati. Sekarang kalau kita letakkan margin ya, auto. Nah, oke. Maka dia akan ke tengah tuh guys. Otomatis dia akan diletakkan secara otomatis tepat di bawahnya ini. Tepat di bawah div yang pertama, tapi dia tengah-tengah di browser ya. Jadi kalau auto itu untuk penempatan secara otomatis. Nah, itu. Jadi atas bawah, jadi hukumnya adalah perlakuannya dari atas. Jadi searah jarum jam ya guys. Atas, kanan, bawah, kiri. Nah, ini hukumnya gampang sekali ya, nggak usah dihafalin ya. Jadi jarak margin ini adalah atas, dari atas dulu ke kanan searah jarum jam, ke bawah dan ke kiri guys. Oke. Nah, itu adalah teknik penulisan meletakkan margin ya. Nah, jadi bisa menggunakan div, bisa menggunakan objek-objek lain guys, dengan image pun bisa ya, sama. Nah, silakan kalian coba sendiri. Nah, itu adalah dengan margin auto. Sekarang kakak kasih di sini ya, kita ubah ya. Di sini margin top, misalnya di sini 300 pixel guys ya. Dia akan turun ke bawah nih guys. Tuh, jauh ya. Nah, sekarang kakak kasih margin right. Coba ya, kita margin right ya. Jadi kita kasih misalnya 40 pixel guys. Apa yang akan terjadi guys ya, kita lihat. Dia tidak akan berubah ya guys ya, karena dia otomatis ya dari left-nya ya. Nah, untuk right ini penempatan objek yang ada di sampingnya. Nah, ini karena di bawahnya, jadi kita tidak muncul dia. Oke. Nah, itu adalah margin top ya, dan bottom pun sama. Jadi kalau kita bottom dari bawah sama nih. Ini dia akan posisinya sama dari bawah. Sebanyak 300 dia akan naik ke atas dia kalau bottom. Jadi 300 pixel ya. Nah, kalau misalnya 100 dia akan 100 guys. Nah, itu guys ya. Oke. Nah, sekarang misalnya ini tadi margin top ya, 50. Sekarang saya margin left-nya kita mau ganti inherit guys. Jadi ini value-nya tadi kan bisa kakak jelaskan ya. Value ini ya bisa dalam bentuk auto ya, panjangnya berapa, kemudian presentasinya inherit nilainya ya. Jadi bisa artinya nilai dari setiap margin ini bisa auto ya, atau dalam pixel, dalam poin atau senti ya.
atau bahkan dalam persen ya, dalam suatu kontainer div ya. Atau inherit ya, inherit ini artinya bawaan turunan ya. Jadi kalau kita sini margin left, kita tulis di sini inherit ya, dia seharusnya mengikuti nih untuk parent nih. Tapi kayaknya tidak akan bisa karena dia div 1 ini di luar div 2, kecuali div 2 ini di dalam div 1 nih guys. Coba kita cek ya. Tuh, tidak ikut guys. Kecuali div 2 ini kontainernya kita pindahkan ke sini guys. Nah, ini dia akan mengikuti nanti nih margin left-nya nih. Tapi margin top-nya dia akan sama. Oke guys, kita lihat sekarang. Kita refresh ya. Nah, itu guys, sama ya. Cuma hanya margin top-nya saja nih yang berubah ya. Jadi margin top seharusnya kita samakan ya. Oke, ini mouse kakak ada problem sedikit. Oke. Nah ini adalah pengenalan untuk margin ya guys ya. Jadi silakan kalian coba sendiri ya untuk peletakan penggunaan margin. Nanti setelah ini akan ada video lanjutan yaitu mengenai padding. Cara kerjanya sebetulnya hampir sama ya dengan margin. Padding itu hanya memberikan spasi di dalam kontainer ya. Perbedaannya itu ya. Jadi kalau untuk margin di luar kontainer, sedangkan untuk